Hai everybody, perkenalkan aku Syifa Safira dan pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang penangkaran kima. Sebelumnya kima itu apa sih? Nah, kima merupakan salah satu jenis bivalvia yang hidup di perairan tropis berkarang. Kima memiliki ukuran yang sangat besar, maka dari itu mereka sering disebut sebagai giant clams atau kerang raksasa. Kima yang besar ini dapat mencapai ukuran 1,5 meter dengan berat 300 kg dari keluarga Tridactylidae yang hidup di ekosistem karang di perairan Indo-Pasifik. Penyebaran hidup kima ini pada umumnya di perairan yang berekosistem karang. Namun, untuk setiap spesies pasti memiliki preferensi masing-masing terhadap habitatnya. Nah, substrat juga memiliki peran yang penting dalam habitat kima tersebut. Dalam hidupnya, kima bersimbiosis dengan zooxanthellae. Kima juga memiliki peran dalam membersihkan air laut dari mikroorganisme yang berlebihan sehingga ekosistem laut terjaga keseimbangannya. Nah, kima ini merupakan salah satu spesies komoditas perikanan ekonomis tinggi. Hal ini dikarenakan kima mengandung komposisi nilai gizi yang tinggi seperti lemak, karbohidrat, protein, dan lain-lainnya. Selain itu, cangkang kima yang cantik juga menyebabkan kima menjadi target buruan yang tinggi. Nah, pemanfaatan kima tersebut kadang terjadi secara tidak kendali sehingga berdampak pada eksploitasi kima. Sehingga sekarang, kima termasuk dalam daftar CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species Appendix 2 atau golongan spesies yang tidak terancam punah tetapi berpeluang mengalami kepunahan apabila perdagangan biota tersebut tetap diteruskan dan tanpa pengaturan. Nah, salah satu cara untuk melestarikan dan menjaga populasi kima adalah melakukan penangkaran kima. Penangkaran kima merupakan kegiatan pemeliharaan yang berlangsung untuk perbanyakan, pengembangbiakan, dan pembesaran kima dalam kondisi yang terkontrol. Penangkaran kima ini dapat dilakukan secara alami ataupun tidak, tentunya melalui beberapa tahap dan tangki-tangki tertentu. Tangki yang pertama adalah tangki induk, di mana di dalamnya terdapat kima dewasa. Tangki ini pada umumnya terbuat dari bahan kaku seperti beton dan dangkal untuk memudahkan penetrasi cahaya. Nah, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu spawning, kima-kima induk ini akan diperlakukan beberapa metode untuk mendukung reproduksi atau fertilisasi kima tersebut. Nah, metode-metode ini ada serotonin injection, hydrogen peroxide, dan thermal shock. Metode serotonin injection dan hydrogen peroxide merupakan metode penyuntikan senyawa kima tersebut ke dalam tubuh kima melalui ekskremen sifon dengan menggunakan jarum suntik. Nah, penyuntikan senyawa kimia tersebut akan mempercepat terjadi spawning dengan mempercepat kematangan sel telur dengan sel sperma sehingga segera dikeluarkan ke kolom air dan terjadinya fertilisasi. Nah, untuk metode thermal shock biasanya kima diletakkan kepada tempat yang akan terus mengalami kenaikan suhu air atau directly under the sunlight sehingga mereka akan mengalami heat stress, kemudian diletakkan kembali ke tempat awal sehingga mengalami thermal shock. Ketika kima mengalami thermal shock, mereka akan mengeluarkan sel sperma dan sel telur kepada kolom air sehingga terjadinya fertilisasi di kolom air. Nah, semua proses ini terjadi dalam tangki pemijahan. Tangki pemijahan biasanya berukuran relatif lebih kecil daripada tangki induk. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penanganan serta pengumpulan gamet dan proses pemindahan. Gamet yang sudah dibuah ini akan dipindahkan ke tangki penetasan. Nah, di tangki penetasan ini telur-telur akan disebar. Tangki penetasan biasanya berbentuk bulat dan terbuat dari plastik atau fiberglass. Ketika larva sudah mencapai tahap villager, mereka akan melalui raceways atau aliran air di mana aliran air ini terdapat substrat yang berbeda-beda sehingga terdapat potensi di mana villager tersebut akan menetap atau settlement pada substrat tertentu jika cocok. Nah, dan jika mereka sudah cocok dengan substrat tersebut dan melakukan settlement, maka mereka akan tumbuh atau mengalami metamorfosis. Pada fase villager ini, kima sudah mencukupi umur untuk diberi makan fitoplankton. Nah, pada fase villager ini, kima diberi makan setiap 2 hari hingga mereka mengalami metamorfosis yang cukup cepat. Nah, pada fase ini mereka juga sudah mulai bersimbiosis dengan zooxanthella. Pemberian zooxanthella ini dapat dilakukan dari tissue from other organisms. Nah, setelah diberikannya zooxanthella, artificial lighting seperti photoperiod perlu dilakukan dalam sistem indoor. Setelah sekiranya 14 hari, maka sudah terbentuknya mantel yang tipis pada kima. Nah, pada poin tersebut, kima maka dapat dilepaskan dari substrat sebelumnya dan dipindahkan ke tangki pembesaran. Nah, dalam tangki pembesaran ini maka dibutuhkan nutrisi yang cukup, strong lighting, dan intense water movement. Hal ini dilakukan untuk stimulate the growth of zooxanthellae serta kima tersebut. Kima bisa dilepaskan kembali ke perairan terbuka saat ukuran kima sudah mencapai lebih dari 3 cm.
Nah, pelepasan kema ini belum sampai situ. Jadi, saat kima berukuran 3 cm, mereka diletakkan di perairan, tapi dalam cages atau kandang-kandang. Kandang-kandang ini terbuat dari PCV atau plastik yang diletakkan di perairan dangkal dan tenang. Kandang-kandang ini ditutupi dengan jaring berukuran 25 mm. Jaring ini berfungsi untuk menghindari predasi dari ikan atau hewan laut lainnya. Saat kima sudah berukuran 20 cm, maka kandang-kandang sudah tidak lagi diperlukan karena pada poin tersebut mortalitas kima sudah significantly berkurang dan sudah bisa dilepaskan ke perairan terbuka. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari penangkaran kima. Ayo jaga terus ekosistem kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.